Assalamualaikum anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pagi ini, silakan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada lagi? Tidak ada. Afia. Satu. Cara membaca yang benar saat kalian duduk bagaimana posisinya? Punggungnya membungkuk, merem, atau tegak duduknya? Duduknya tegak. Coba posisikan duduk yang tegak. Ya. Kenapa posisi duduknya harus tegak? Biar fokus. Saat membaca, sebaiknya kalian bacanya di tempat yang terang atau yang gelap? Terang. Kenapa saat membaca kalian harus di tempat yang terang? Tidak boleh di tempat yang gelap. Apa? Supaya jelas terlihat. Bab 3 kita, temanya itu tentang hal yang baik bagi tubuh. Hal yang baik bagi tubuh itu sama kayak tadi. Kalian saat membaca harus posisi yang tegak. Supaya menjaga dengan membaca di tempat yang terang. Berarti itu apa? Kalian sudah melakukan hal-hal yang baik untuk tubuh kalian. Ya, berarti kalian harus menyayangi, harus mencintai diri kalian sendiri. Semua yang ada dalam diri kalian harus kalian jaga. Termasuk apa tadi? Agar tidak bungkuk, harus duduk yang benar. Agar mata kalian sehat, harus dijaga hal-hal yang membuat mata menjadi tidak sehat. Ya. Yang kita pelajarin cara atau langkah tadi itu disebut prosedur ya. Yang namanya prosedur itu ya disebut cara atau langkah-langkah. Prosedur itu adalah teks atau tulisan atau catatan yang berisi langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu. Itu prosedur. Jadi nanti misalnya kalian beli barang atau beli sesuatu atau kalian berada di mana nanti kalian membaca tulisan yang isinya prosedur, itu kalian jangan kaget. Apa tadi yang disebut prosedur, Nak? Iya, langkah-langkah atau cara untuk melakukan sesuatu itu disebut prosedur. Tujuannya itu untuk ya membantu seseorang dalam melakukan suatu hal untuk pertama kalinya. Itu tujuan dari teks prosedur ya. Kalau misalnya kalian baru pertama kali naik KRL tapi tidak ada petunjuknya, naiknya di mana, cara tabnya bagaimana, kalau tidak ada petunjuknya kalian akan bingung. Jika ada petunjuknya, itu salah satu sebagai manfaat dari sebuah teks prosedur. Misalnya di mall atau di stasiun, ada banyak pintu-pintu, tapi tidak ada petunjuknya. Ya, tidak ada petunjuknya, itu pintu-pintu buat apaan? Ya, nggak ada tulisannya. Kalian akan bingung tidak? Bingung. Tapi jika ada petunjuknya, misalnya ada tulisannya toilet atau ada tulisannya exit atau keluar,
Kalian paham tidak? Paham. Kalau ada tulisan toilet begitu biasanya tempat apa? Tempat WC ya. Biasanya juga ada perbedaan gendernya. Kalau toilet laki-laki ada gambar pria, kalau toilet perempuan ada gambar cewek. Dari segi apa? Ada pakai roknya. Seperti itu kan ya? Yaitu sebagai petunjuk, salah satu fungsi dari sebuah simbol ya atau kata. Ya, sama halnya tujuan dari teks prosedur tadi. Teks prosedur itu tujuannya apa? Untuk membantu seseorang. Supaya apa? Supaya seseorang dalam melakukan sesuatu untuk pertama kalinya itu mudah mengerti. Itu tujuan adanya namanya teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Misalnya, saat ingin menggunakan spidol baru, spidolnya misalnya masih bungkusan plastik rapi. Caranya bagaimana? Kalian saat ingin menggunakan langsung dipakai buat nulis kah padahal spidolnya masih bungkusan rapi? Atau kalian buka dulu bungkusan plastiknya? Ya, dibuka dulu bungkus plastiknya. Ya, dibuka bungkus plastiknya. Kemudian diputar tutupnya. Baru digunakan untuk menulis di papan tulis. Apa ciri-ciri yang pertamanya? Ya, berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Kedua, ditulis dalam bentuk poin-poin. Hal-hal yang penting saja yang ditulis. Poin itu apa maksudnya? Yaitu tulisannya itu langsung pada intinya. Ciri-ciri yang C yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalian perhatikan dari dua kalimat petunjuk cara penyimpanan obat. Di sini misalnya ada kata simpan di tempat yang sejuk, ya. Kalimat yang pertama, simpan. Ada kata simpan itu sebagai saran cara penyimpanan sebuah obat yang benar. Cara nyimpannya di mana? Di tempat yang sejuk, ya. Tempat yang sejuk yang bagaimana? Tidak dingin banget, tidak panas banget, ya. Kemudian kalimat yang kedua ada kalimat yang berbunyi jangan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Pernah baca enggak? Pernah, ya. Yang kalimat kedua ada kata jangan. Ini disebut contoh kalimat larangan. Larangan jika kalian menyimpan obat itu tidak boleh di tempat yang terkena sinar matahari. Anjurannya di mana tadi? Sarannya di tempat yang sejuk. Itu contoh penggunaan kalimat saran dan larangan. Kemudian disusun secara sistematis dan runtut. Nggak boleh ngacak. Kenapa tidak boleh ngacak? Nanti kalau penulisan teks prosedur itu dilakukan secara ngacak, maka apa? Orang yang baru akan menggunakan nanti akan menjadi bingung. Hasilnya juga tidak akan sesuai yang diinginkan. Kalau kalian ingin menuliskan langkah-langkah itu harus ditulis secara berurutan. Itu yang disebut secara sistematis dan runtut. Terakhir itu ada ciri-ciri yang berisi informasi yang disajikan bersifat objektif. Ya, jadi informasinya itu bersifat objektif sesuai yang ada dalam petunjuk atau dalam hal melakukan tadi, bukan hasil pemikiran dari orang yang membuat petunjuk tadi. Belajar, ada pengertian dari teks prosedur, kemudian ada tujuan dari teks prosedur, lalu ada ciri-cirinya. Sekarang kalian perhatikan, buka LKS kalian pada halaman 44. Sudah? Sudah, ya. Di situ ada infografik, ya, info berupa gambar tentang pesan menjaga kesehatan mata dari Kementerian Kesehatan
RI. Dari infografik tersebut, silakan kalian diskusikan info-info apa saja dan teks prosedurnya apa saja yang terdapat dalam infografik tersebut. Silakan didiskusikan bersama teman sebangkunya. Dari infografik tentang pesan menjaga kesehatan mata yang sudah kalian diskusikan, Ibu akan bertanya ya. Akan bertanya pesan apa saja yang ada dalam infografik tersebut ya. Di situ ada banyak informasi bagaimana cara menjaga kesehatan mata, kemudian bagaimana duduk yang benar, apa saja yang terdapat yang dapat melukai mata. Perilaku membaca yang benar sesuai infografik yang ada pada LKS kalian itu yang bagaimana? Saya, Bu. Ya, bagaimana Cantika? Membaca dalam posisi duduk, Bu. Membaca dalam posisi duduk, terus ada apa lagi? Penerangan cukup atau jangan jadikan sinar handphone ataupun sinar komputer sebagai sumber pencahayaan. Ya. Besar huruf cakup. Jarak baca 30 cm. Ya, benar. Ya. Cara membaca yang benar berdasarkan infografik dari Kementerian Kesehatan RI yaitu apa? Membaca dalam posisi duduk yang tegak. Terus apa? Apalagi di situ? Penerangannya harus cukup. Saat membaca penerangan itu harus cukup. Kemudian besar hurufnya juga cukup. Kalau membaca hurufnya tidak boleh terlalu kecil. Supaya apa? Supaya kalian tidak terlalu melotot. Kemudian membaca itu jaraknya antara 25 sampai 30 cm. Yaitu jaraknya sepanjang penggaris saat kalian membaca dari buku ya. Tidak boleh begini terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh karena tidak akan terlihat tulisannya ya. Jadi saat membaca itu harus diperhatikan posisinya. Ya, terima kasih Cantika. Bagaimana cara saat mata kalian itu lelah? Bagaimana? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa? Bagaimana? Setelah saya baca infografik, cara untuk mengistirahatkan mata ialah dengan mengistirahatkan mata selama 1 atau 2 jam tanpa memegang gadget dan menonton TV dengan jarak yang cukup. Ya, benar. Ya, kamu dapat melihat dan membacanya ya. Salah satu cara jika mata kalian lelah, kalian dapat mengistirahatkan mata kalian selama 1 sampai 2 jam. Ya, mata kalian diistirahatkan, jangan lihat HP, ya, jangan menonton televisi dan jangan bermain laptop atau komputer selama 1 sampai 2 jam. Itu salah satu caranya. Aktivitas apa saja yang dapat melukai mata berdasarkan infografik tersebut? Oh iya, apa Neng? Melindungi mata saat melakukan pekerjaan yang berpotensi mengakibatkan cedera mata, misalnya itu mengerinda, mengelas dan sebagainya. Oh iya, benar ya. Pekerjaan yang dapat melukai mata itu diantaranya ada yang namanya menggerinda. Menggerinda, misalnya itu ada alat gerinda, nanti akan keluar percikan-percikan. Jika mata kalian tidak terjaga itu akan kecipratan, membuat mata menjadi cedera atau luka. Dan mengelas. Mengelas itu, kamu tahu kan mengelas? Kalau sepeda kalian patah itu nanti dilas. Akan keluar percikan-percikan apinya kan? Ya, kalau kena mata akan mengakibatkan luka atau cedera. Ya, benar Isma. Tepat sesuai infografik yang ada. Pembelajaran kali ini tentang teks prosedur, Ibu cukupkan sekian. Kita sudah belajar tentang pengertiannya, tujuan dari teks prosedurnya, kemudian ciri-cirinya. Lalu ada juga kalian tadi sudah membaca infografik yang ada pada buku kalian. Ya, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian dan dapat diterima dengan mudah. Semoga mudah diingat, mudah dicerna dalam ingatan kalian dan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Ya,
Untuk pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini Ibu cukupkan sekian. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan melihat teks prosedur dalam sebuah produk, ya. Teks prosedurnya dalam produk itu bagaimana? Nanti kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya, ya. Sekian dari Ibu. Jika ada kurang dan salahnya dari ucapan yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.